Pernah nggak sih lihat saham properti yang labanya terbang tinggi, tapi harganya wah liar banget? Nah, itulah CBDK. Hari ini kita akan bongkar paradoks menarik di balik saham ini untuk tahun 2026. Oke, kita langsung aja ya ke intinya. Ini nih teka-teki yang bakal kita pecahkan bareng-bareng. Laba perusahaan ini meroket, tapi harga sahamnya naik turunnya kayak roller coaster. Sebenarnya ada apa sih? Oke, pertama-tama kenalan dulu yuk sama pemain utamanya. PT Bangun Kosambi Sukses, atau yang di bursa saham kodenya CBDK. Mereka inilah otak di balik mega proyek PIK2. Gini, buat ngerti CBDK, kita harus paham dulu aset terbesarnya. Dan aset itu, ya PIK2. Tapi jangan bayangin ini cuma perumahan biasa ya. Ini tuh beneran sebuah ekosistem raksasa yang dirancang jadi kayak kota mandiri gitu. Dan skalanya ini nggak main-main loh. Coba lihat deh, ada apa aja di sana. Mulai dari hunian-hunian modern, pusat bisnis dan komersial, fasilitas publik dan konvensi, sampai infrastruktur penting yang nyambungin semuanya jadi satu ekosistem. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang bikin heboh nih, angka-angkanya. Siap-siap ya, karena ini lumayan bikin melongo. 1,31 triliun rupiah. Coba bayangin, itu laba bersih CBDK cuma dalam 9 bulan pertama di tahun 2025. Gede banget kan angkanya untuk ukuran developer properti? Tapi bukan cuma gedenya laba yang bikin kaget. Yang lebih penting lagi itu pertumbuhannya, sampai 88,6% dibanding tahun sebelumnya. Ini lonjakan yang wow, luar biasa dan jelas bikin banyak investor noleh. Nggak cuma itu, efisiensi mereka juga gila-gilaan. Margin EBITDA-nya 62,6%. Artinya apa? Artinya dari setiap duit yang masuk, mereka jago banget ngubahnya jadi untung sebelum bunga, pajak, dan lain-lain. Angka ini jauh di atas rata-rata industrinya loh. Oke, kinerjanya kan kuat banget tuh. Terus, apa dong yang bakal jadi mesinnya buat pertumbuhan di tahun 2026? Yuk kita lihat. Jadi, ada 3 pilar utama nih. Pertama, Convention Center raksasa Nice yang bakal selesai. Kedua, Tol Kataraja yang udah beroperasi penuh, ini bakal ngubah konektivitas banget. Dan ketiga, ya mereka terus ekspansi proyek-proyek baru yang premium. Nah, kutipan ini pas banget buat ngerangkum optimismenya. Intinya, kalau semua proyek ini nyambung dan pasarnya pulih, penjualan mereka bisa meroket lagi ke angka 2-3 triliun. Eits, tapi tunggu dulu. Ceritanya nggak cuma indah-indah aja. Sekarang kita balik koinnya, kita bahas sisi lainnya. Risiko-risiko signifikan yang bikin saham ini jadi begitu fluktuatif. Nah, disinilah paradoksnya kelihatan jelas banget. Di satu sisi, laporan laba akuntansinya kinclong. Tapi di sisi lain, lihat deh, target penjualan real di lapangan anjlok parah. Dari target 2 triliun, direvisi jadi cuma 508 miliar. Ini red flag gede banget buat para investor. Selain itu, masih ada beberapa risiko lain yang harus kita waspadai. Pertama, beta sahamnya tinggi, artinya harganya bisa naik turun lebih ekstrim dari pasar. Kedua, ada isu-isu regulasi yang perlu dipantau. Ketiga, arus kasnya negatif gara-gara belanja gede-gedean buat ekspansi. Dan terakhir, bisnisnya itu sangat tergantung sama satu lokasi aja, PIK2. Terus, gimana kalau kita adu CBDODK sama pemain-pemain besar lainnya di industri properti? Seberapa kuat dia? Yuk, kita bedah tabelnya bareng-bareng. Kalau kita lihat dari valuasi PER-nya, atau gampangnya seberapa mahal harga sahamnya dibanding laba, CBDK ini lumayan tinggi, mirip-mirip sama induknya, PANI. Karakternya jelas banget, untungnya tebel, tapi risikonya juga tinggi. Beda banget kan sama katakanlah CTRA yang bisnisnya lebih nyebar dan stabil. Nah, ini dia bagian yang menarik. Kalau dihitung dari nilai asetnya, saham ini tuh dianggap murah banget atau undervalued. Tapi, diskon gede ini datang sepakat sama resiko yang gede juga. Jadi ini saham tipe high risk, high return, bukan buat yang jantungnya lemah nih. Oke, setelah kita lihat sisi bagus dan sisi jeleknya, sekarang kita coba simpulkan. Gimana sih kira-kira proyeksi para analis buat harga saham CBDK di tahun 2026? Dan ternyata, para analis ngelihat potensi kenaikannya ini gede banget loh. Bisa antara 50-100%. Ini kalau semua katalis pertumbuhan yang tadi kita bahas beneran kejadian. Potensinya bahkan lebih tinggi dari induknya, si PANI. Grafik ini nunjukin dengan jelas ya, profil risiko imbal hasilnya CBDK. Potensi untungnya lebih tinggi, tapi ya itu tadi, risikonya juga lebih tinggi.
Ini tuh kayak taruhan yang imbalannya lebih gede dibanding induknya yang lebih aman. Tapi, penting banget nih buat dicatat. Semua proyeksi yang kelihatannya indah ini ada syaratnya. Pasar properti harus pulih, suku bunga acuan Bank Indonesia kalau bisa turun, dan yang paling penting, proyek-proyek jagoan mereka harus beres sesuai jadwal. Jadi, kita balik lagi ke pertanyaan awal kita. Setelah kita bongkar semuanya, dari laba yang fantastis sampai resiko yang nyata, gimana nih pandangan Anda soal CBDK? Apakah ini calon raksasa yang lagi tidur, atau malah taruhan yang terlalu berisiko? Nah, jawabannya kembali lagi ke profil resiko Anda masing-masing.